miris. Keluarga Hatwanto menangis histeris melihat kondisi Hatwanto semakin memburuk. Hati-hati Pak menerima duit. Hati-hati, terutama nih ibu-ibu. Kalau Bapak dapat bawa duit Bu, jangan langsung alhamdulillah, tanya dulu dari mana ini Pak. Biasanya Pak gajimu cuma 5 juta. Ini kok jadi 5.500.000. Dari mana 500? Halal tidak? Kalau halal masukin, kalau haram Bapak makan sendiri. Jangan kasih makan saya dan anakku, saya tidak mau. Itu baru istri yang soleha. Hukuman putusan hakim tunggal ini sesat, menyesatkan karena menggabungkan antara lex spesialis dengan generalis. Jadi undang-undang khusus dimasukkan, diadopsi kepada undang-undang umum. Itu dilarang oleh azas sejak zaman dahulu. Jadi tidak bisa peristiwa di dalam pidana khusus dimasukkan dalam pidana umum pasal 160 sehingga orang itu bisa ditahan. Pasal 160 KUHP, ya, tentang kerumunan itu pasal 23 undang-undang karantina. Nah, menurut teori hukum selama ini, apabila ada beberapa peraturan undang-undangan yang disangkakan pidana kepada seorang, maka diambil antara delik umum dan delik khusus. Maka yang diambil delik khusus. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Berputar-putar dimanapun, sehebat apapun dia mengatur, kembali ke dia nanti akibatnya. Dan orang yang terzalimi pasti dimenangkan oleh Allah SWT dengan caranya Allah. Sementara prosesi dia dimenangkan orang yang terzalimi ini, maka di situ pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya. Dan orang yang mengatur rekayasa ini, makin dia putar data-data itu, makin dia putar keadaan, maka makin berat hukumannya. Kapan dia tobat di waktu itu selesai. Tapi kalau dia terus saja mengatur rekayasa, karena ada orang begitu, subhanallah, sudah kedapatan salah, udah aku salah, kembalikan, selesai. Enggak, mutar-mutar keadaan seakan-akan dicari cara supaya orang yang sedang menyalahkan dia ini salah juga. Jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kitalah. Semoga kita dijauhkan dari berzalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Saya ingat contoh. Ada orang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup. Jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja. Jadi saya kalau berbuat baik, ya kembali pada diri, berbuat jahat juga kembali pada diri. Itu ayat atau hadis? Ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran, ada di surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Al-Isra ayat yang ke-7 bunyinya seperti ini: in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya apa? In ahsantum,
Jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka itu artinya kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Wa in asatum, tapi jika kalian berbuat jahat, falaha, maka itu juga kerugiannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi ayat Al-Quran Pak yang ditanyakan tadi itu. Beredar kabar hakim yang memvonis 4 tahun penjara HRS sakit keras. Saat ini beredar kabar Hakim Hatwanto yang memberikan vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab dalam kasus RS Umi Bogor sakit keras. Seseorang bernama Ayub Firdaus dengan nomor 083818556495 memberitakan melalui WhatsApp Hakim Hatwanto yang memvonis HRS sedang sakit parah. Sekarang tunggu waktunya, mungkin katanya keluarganya mau minta maaf sama keluarga Habibana, tulisnya. Belum mendapat kepastian kabar tersebut, sampai tulisan ini dimuat, pengacara HRS Aziz Yanwar belum memberikan jawaban. HRS divonis 4 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor. Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hatwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, kata Hatwanto dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun siapa sosok Hatwanto SH yang memvonis Habib Rizik Syihab tersebut? Mengutip dari website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim Hatwanto memiliki golongan atau pangkat 4B pada status pendidikan tertulis Hakim Hatwanto lulusan sarjana. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Berputar-putar dimanapun, sehebat apapun dia mengatur, kembali ke dia nanti akibatnya. Dan orang yang terzalimi pasti dimenangkan oleh Allah SWT dengan caranya Allah. Sementara prosesi dia dimenangkan orang yang terzalimi ini, maka di situ pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya. Dan orang yang mengatur rekayasa ini, makin dia putar data-data itu, makin dia putar keadaan, maka makin berat hukumannya. Kapan dia tobat di waktu itu selesai. Tapi kalau dia terus saja mengatur rekayasa, karena ada orang begitu, subhanallah, sudah kedapatan salah, udah aku salah, kembalikan, selesai. Enggak, mutar-mutar keadaan seakan-akan dicari cara supaya orang yang sedang menyalahkan dia ini salah juga. Jika ia berbuat zalim kepada saudaranya, sebetulnya itu daftar hancur. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat zalim, naudzubillah, jangan kita lah. Semoga kita dijauhkan dari berzalim. Kalau ada orang berbuat zalim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Saya ingat contoh. Ada orang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim kepada saudaranya. Saudaranya kebetulan juga kok nggak baik-baik bener, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek. Maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat zalim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup. Jangan berbuat zalim kepada sesama, kepada saudara, kepada bawahan, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja.
Jadi saya kalau berbuat baik ya kembali pada diri, berbuat jahat juga kembali pada diri. Itu ayat atau hadis? Ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran, ada di surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Al-Isra ayat yang ke-7 bunyinya seperti ini: in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya apa? In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka itu artinya kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Wa in asatum, tapi jika kalian berbuat jahat, falaha, maka itu juga kerugiannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi ayat Al-Quran Pak yang ditanyakan tadi itu.